jumpa lagi sama Karina Rena di obrolan meja kopi di channel YouTube Cangkruan Jember pastinya. Dan ini episode ke-6. Episode ke-6, waduh nggak lupa kan ya. Episode ke-6 dan kita akan bahas tentang sebuah permusikan di Jember, gitu ya? Iya, benar sekali. Benar ya? Aku gitu sih. Iya. Di briefing apa enggak sih sebenarnya? Kita nggak ada briefing. Oh, nggak ada briefing. Iya dong, kita tuh selalu otodidak gitu loh. Kalau Enggak, ngomong otomatis gitu. kita. Kita tuh langsung kalau ngomong. Iya, dan Spontan Karina bukan sih, spontan. Karina Komen. Rena Ya, itu nggak sendirian sekarang di sini. Kita Karina ditemenin sama 1 2 3 4 orang. Nah, ada Ibu Vera sih, enggak Mbak Vera, Ibu, Cih, ya? iya, itu yang bakal nemenin aku di obrolan meja kopi seterusnya, ya kan Mbak? Co-host ya. Iya, co-host Iya. asik, aku Bakal punya lama co-host. nih kayaknya, aduh. Dan di samping kanan saya, samping kanan Rena ini ada pria. Udah dibilang pria atau laki-laki masih Mas? Iya. Pria ya, seorang pria yang emang udah kalau di dunia musik pasti dia dia jago lah istilahnya. Nah, namanya Mas, manggilnya siapa ya? Mas Embi. Mas Embi. Embi, Mas maaf. aku kok bad feeling kemarin aku kemarin. Namanya Mas Mbe. Ya, panggilannya dan terkenalnya di Jember, Di luar skena. Jember, pokoknya di mana-mana tuh namanya Mas Mbe, gitu kan. Dan samping Mas Mbe di sini udah nggak perlu ditanyain lagi. Ini emang bener-bener udah senior banget. Malang melintang. Jauh dari Sabang sampai Merauke. udah Setara dari dengan artefak. udah dari kecil juga dia hobi banget ya, bukan hobi sih, emang kerjaannya bermusik dan bernyanyi ya kan. Iya, nggak ada kerjaan lain aku. Dulu waktu kecil aku Kasihan. sering lihat juga di TV, di panggung-panggung kafe-kafe ya. Kecilnya seberapa segini? Enggak. Seberapa? Tidak langsung dia menjunjung Anda, Bapak. Iya. Iya, Kalau kecil segini ya mungkin. Oke, kecil segini, aku waktu kecil segini. Ya kita kenalin, ada Mas Aditya atau Ivan Aditya. Enggak ada yang tepuk tangan, Mas. Biar meriah gitu, Pak. Oh iya. Yeay, ada. Tolong penonton bayaran di belakang ya. Tapi bener ya Mas, panggilannya Ivan Aditya. Adit aja lah. Waduh. Ivan itu untuk nyari. Mas Adit pakai DH. Iya. Ya kan? Hah? Mas Adit pakai DH ya. Iya. Jangan Adit. salah. Adit, oke. Namaku pasaran kok. Oke, ini yang kedua, itu yang kedua, dan yang ketiga di samping Mbak Vera ada Aga. Iya. Aga. Bukan merek cat, bukan. Aga namanya lengkapnya siapa? Aga. Nama lengkapnya siapa, Aga? Aga aja. Aga aja. Agak aja. Aga aja. Aga aja. Sesederhana itu aga aja. Aga aja. Operator. Oh, dia megang laptop biasanya. Operator. Kasir. Oke. Aga ini juga kalau misal Pakai apa sama pawon ini ga? di dunia permusikan mungkin juga sering kelihatan, biasanya bantuin anak-anak kabel gitu kan, ngekruin teman-teman. Nah, kita mau ngomongin musik yang ada di Jember khususnya. Jadi gimana Mbak Vera mau diawalin sama pertanyaan sama siapa dulu atau dua-duanya bisa berebutan jawab sih, kayak kuis ya. Kayak kuis. Belaga lagi ya apa sih? Kayak kuis ya. Kita Kebel. Oke, enggak. Jadi gini, musik di Jember itu kan macam-macam ya Mas ya. Banyak macamnya. Ya. Banyak macam. Cuman kalau misal kayaknya tuh tiap tahun atau apa namanya ya, genrenya tuh kan kadang tahun ini tuh Yang pop lagi hype lagi apa hipnya gitu ya. pop aja. Kalau kayak gini Artinya tuh lagi perkembangannya dari masa ke heeh. masa gitu ya. Kalau misal untuk tahun sekarang nih ya, tahun 2020 kita 2021 lah, yang paling nge-hype itu di Jember apa sih? Musik-musik apa kira-kira? Musik Kalau dari- yang menemani lockdown ya mungkin ya. Oh, boleh. Pandemi. Dek, Dari yang tua dulu nggak oh yang tua dulu. Iya, yang Kenapa tua. yang tua dulu gitu? Kita kan menghormati Mas. Nggak apa-apa, yang Mas Adit dulu aja. Kalau menurut Mas Adit apa? Ini kita bicara masalah tren secara pop ya. Kalau saya nanti mungkin lebih ya nggak apa-apa Mas. Oh, ya. Mas Jimmy Multazam. Oke. Kaosnya mas. Oh, ya, Asik. Makasih. Ya. Jadi
semacam ada kanalisasi gitu ya, semacam ada. Kalau kita bicara masalah industrinya kan ada yang koridor mainstreamnya, ada koridor yang independen, ada idealis gitu. Kalau dari sudut pandang musik yang secara harfiah sebagai konsumsi hiburan, kayaknya 2020-2021 ya akan sama dengan beberapa tahun yang lalu. Karena kalau kita berbicara hal yang komersil, ya musiknya musik pop gitu ya, populer gitu. Entah apapun itu genrenya tetap dalam koridor musik populer. Ya masih sama intinya. Jember dari dulu saya melihat itu tidak secepat ketika kita berada di kota-kota utama gitu loh ya kan. Saya katakanlah kayak di Surabaya atau kemudian di Bandung, Jakarta, Jogja, Bali gitu ya. Ya it's okay, nggak ada masalah gitu loh. Yang pasti dengan adanya pandemi ini mulai tepat setahun ya, bulan Maret ya kalau nggak salah digulirkannya PSBB dan macam-macam. Semakin banyak penikmat musik itu yang akhirnya berubah haluan ketika sebelum pandemi kita terbiasa menantikan banyaknya konser atau untuk kemasan hiburan, baik itu yang kaitannya dengan promo produk atau apa, orang selalu melibatkan musik untuk sebagai daya tarik lah ya. Sekarang dalam setahun ini semuanya berubah begitu. Tapi kalau secara umum sih ya tetap aja ya gini-gini aja, maksudnya industri komersil itu akan tetap berjalan konstan, tapi dalam setahun ini cara kita mengakses dan menikmatinya yang kemudian berubah melalui virtual concert, melalui konten-konten digital dan macam-macam. Jadi sejauh ini sih kondisinya juga masih tetap mengikuti kondisi yang sekarang gitu selama 2020-2021 ini. Entah sampai kapan ya gitu. Yang pasti kan kita menunggu kondisi yang memang benar-benar bisa dikatakan normal, yang tidak menyesuaikan apa-apa, ya normal ya seperti biasa gitu, balik seperti semula. Kalau dari sudut pandangku, dari pengamatan musik kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Mek sendiri? Soal apa nih? Sama kita soal perkembangan musik. Tapi dari sisi yang mungkin non mainstream lah, kondisinya. Awal mau merevisi labelnya Aga, sebenarnya Aga bukan kru, tapi kalau tren yang muncul di film tahun 2000 tuh ada film namanya Almost Famous, sekaligus jadi literasi budaya culture-nya band. Jadi ada yang namanya Benit, relawan band. Jadi Aga di Jember ini yang aku ngerti dari 3-4 tahun ke belakang, Aga yang selalu sama komunitasnya nampung band, entah dari dalam negeri, dari Australia, dari Jerman juga dia. Ini yang selalu ketempatan lah ya intinya. Volunteer yang selalu Relawan. Ya. Tujuannya podo-podo menghidupi kayak nguripi skena tanpa orang kayak Aga. Ya pemusik cuman bisa bikin karya, belum tentu bisa memanage sebuah event. Aga yang bertugas untuk itu. Yang ada di lapangan lah ya intinya ya. Preparation macam-macam nih orang kayak Aga. Oke. Udah lama dong berarti Mas Aga terjunnya di situ? 2016 awal. 2016 awal. Oke, kita melenceng dulu nggak apa-apa ya. Penasaran soalnya kan. Mas Aga dari 2016. Dari 2016 itu kenapa kok tiba-tiba ada inisiatif buat jadi relawan band atau misalnya ya itu tadi yang Bennett itu tadi. Tiba-tiba maksudnya atau ada ajakan atau awalnya gimana? Awalnya rekomendasi dari Bang Surabaya. Jember selalu jadi bukan. Jadi destinasi favorit sebelum ke Bali. Oh, Kayak transit gitu ya kayak. Transitnya Jember selalu jadi favorit. Kita punya jaringan antara teman Malang sama Surabaya, jadi yang dari luar negeri. Kemarin terakhir itu Jerman di 2020. Terus dari Surabaya ke Jember. Langsung ke Bali. Soalnya destinasi favorit sebelum ke Bali adalah Jember. Oh, Jember ya? Baru tahu juga sih. Soalnya kan itu juga itu diyakinin sama anak-anak Bali, kalau mau tour dia wajib ke Jember. Malah Jember ini terkenal sama rocknya malah. Jadi setiap dia habis dari Jember bawa pulang cerita ke Bali, ada pride lah. oh gitu. Jadi ada teman-teman Bali pun
ngasih rekomendasinya Ya. untuk ke Jember sendiri gitu ya. Jember. Dari 2016. Gitu. Dan kalau ini biasanya ngehandle mereka itu mereka yang memang udah komersial atau yang indie gitu Bang? Dia biasanya ya independen, turnya sendiri. Kebanyakan membiayai- ini ya, kebanyakan yang indie. membiayai turnya sendiri. Terus dari 2016 sampai 2021 ini yang udah pernah agak handle dan itu bisa sampai wah apa contohnya? Salah satu lah, bisa disebutin nggak? Ada band Grindcore dari Inggris itu Legend. Dia turnya ke Indonesia itu sebagai tur reuninya dia, Si Ben itu. si band. Legend namanya ya. Bukan. Apa namanya? Oh kirain Legend. Dasar ya. Inggris apa? Minuman olahan kelapa itu. Dia wis tahun John Legend. tapi dia wis lama dia itu vakum, terus vakum memutuskan untuk berhenti, dia reuni dan tur di Asia, Indonesia, terus ke Jawa Timur, terus Bali. Nah ini penting banget kayaknya kita buat ngulik, pingin cari tahu tuh loh kalau misalkan antusiasme dari Jember sendiri kayak gimana di sambutannya mereka, karena kan mungkin aku yakin nggak banyak yang tahu kan tentang band ini, terus kemudian kamu muncul sebagai relawan untuk bisa ngehandle mereka gitu. Kalau gitu itu mbak biasanya apa ya, 2 bulan sebelumnya si pihak band ngubungin anak-anak dulu, Iya. anak-anak ngasih rekomendasi dari lagu-lagunya dia buat narik orang yang mau datang. Biasanya underrated sih band sing mau masuk ke sini. Bentar ya. Tapi kita pernah bisa ono band teko Australia sebelum dia tur Eropa, iku nang Jember sih. Dia citirin karo Oh. Child. Ada nang tur Eropa kan. Sing Itu anu ya, iku gede band iku gede. Dia Gunung Batu. Gunung Batu. Nah itu loh mas kan apa ya, mungkin penikmat musik itu banyak tapi banyak yang mereka hanya menikmati tidak tahu kan kayak gitu. nggak ngerti. Nah apalagi kalau misalkan kayak sampai Jember ini sebenarnya ada kebanggaan tersendiri kan yang tadi disampaikan itu, kalau Kayak kita jadi- bisa jadi tempat transit. Iya, Tapi iya. banyak masyarakat yang mungkin Yang anak-anak nggak- muda aja lah, aku Oh. yakin banyak yang nggak tahu Banyak gitu yang loh. nggak ngerti gitu loh, kayak ya udah mungkin mereka taunya ya cuman ini aja atau kayak gimana, tapi yang Kalau dari Aga yang ini ya, Ngehandle kalau dari Aga yang waktu itu ngehandle, antusiasmenya kayak gimana kan? Selain mungkin kalau misalkan ya Mas Adit, Nube kan bisa emang terjun di anak Nah, musik emang yang untuk dia buat juga yang pelaku lain yang gitu selain penikmat. Mungkin pertanyaannya lebih mengerucut caramu kemudian Iya. treat mereka, kemudian memberikan ya apa ya jenenge musisi itu kan pasti dia pengen ada feedback itu yang sesuai dengan yang mereka harapkan gitu ya, atau dari negara asalnya mereka datang ke sini Ini kondisian euforianya kali ya. tapi karena memang menurutku ini keren loh Mas ya, karena iya. kan tidak banyak yang tahu. Bener, gitu aku lah, juga baru ternyata. tahu kan. Heeh. Apa? aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata Aga itu Kamu skenanya campur sari. kayak gitu maksudnya Iya. band apa tadi namanya, band Band It. Bennett. aku juga baru tahu maksudnya. Aku langsung kenapa aku langsung ngeblank ya bosku ya, Pegiat jelasin aja, skena, nggak apa-apa. Rek. Pegiat skena Bahasa ya. yang lebih membudaya kan pegiat skena. Jadi Aga ini banyak sebenarnya di Jember anak-anak yang kayak Aga ini. Cuman mungkin yang paling moncer, yang paling kelihatan produktif memang Aga gitu loh. Jadi kita punya ada beberapa teman yang memang sangat getol sekali. Dia orang yang into music industry, music environment, tapi dia bukan musisi gitu loh. Tapi dia sangat menggemari pergerakan atau geliat yang ada di industrinya. Ya orang-orang seperti Aga ini yang kemudian berusaha untuk kemudian membuat kota Jember ini gitu loh, yang sebenarnya nanti kalau kita punya banyak waktu saya jelaskan kenapa Jember itu punya peran khusus terutama di skena underground dan ini. Nanti saya punya jawabannya. Nah, tapi kita kelarin dulu untuk tipikal teman-teman seperti Aga ini sebenarnya itu udah ada banyak. Cuman yang memang paling aktual yang terlihat itu memang Aga gitu. Dan sebenarnya
tanpa orang-orang seperti Aga ini, ya kami ini nggak berdaya juga karena saya butuh manggung, saya butuh prepare ya kan. Iya, benar. Nah yang mengkondisikan dan kemudian membuat make sure semuanya ini berjalan dengan lancar ya independen seperti Si Aga ini. Dan juga ada teman namanya Audi Checkout gitu kan. Itu termasuk ya. Termasuk sih, Juga seksi. termasuk salah Acil. satunya ya. Ya, Acil. Oh, Acil. Bares krim lah ya, bagian res beres dan beres. Itu Iya, jobnya iya, seperti iya. itu. Mereka yang rela repot gitu loh untuk kemudian memberikan surfing kepada penikmat dan juga kepada artisnya. Jadi kan mereka tanggung jawab gede banget gitu sebenarnya. Ya kan? Mereka mulai bikin publikasi flyer. Mereka ini jalur distribusi kita juga sebenarnya yang menyebarluaskan bahwasannya ini ada sebuah produk pengkarya dan karyanya. Jadi ini akan dipresentasikan tanggal sekian, tempatnya di sini dan Biar makin renyah. Ya, kadang-kadang kita mau bikin sendiri ini kan udah Anget. udah kadung ribet ya Ren dengan segala macam prioritas kita sebagai seorang pengkarya pengen seperti itu. Kalau kapan hari sempat yang paling dominan memang Acil ya, dari Anglo ya Samsung. Dan itu kadang-kadang dewean nih secara ego sendirian ya, kerja sendiri ya. sendiri gitu. Itu ya orang-orang seperti itu ya. Terus memutar kegiatan-kegiatan entah itu yang berkaitan dengan budaya pop, budaya independen, budaya yang idealis dan macam-macam. Karena ada banyak lihat-lihat seperti itu. Kenapa underrated atau underrated yang dibilang sama Aga? Karena kita nggak bisa mengontrol yang namanya selera itu harus kesini. Iya benar. Itu opsional buat orang mau menikmati, mau mengakses atau tidak itu opsional sebenarnya. Dan it's okay being underrated. Pasti ada orang yang kemudian ngerti dan menghargai dan mengapresiasi karya yang se-underrated mungkin gitu loh. Percaya itu pasti pada saat itu nanti ada lah, bisa dikondisikan seperti itu. Ini aku juga penasaran dari tahun 2016 sampai sekarang lah ya. Band yang paling maksudnya emang bener-bener dia itu suka banget di Jember atau apa ya? Oh Jember ini emang bener-bener asik dan sebagainya tuh apa kira-kira yang pernah kamu Terakhir kemarin Februari tahun kemarin 2020 sebelum pandemi ya berarti? Jerman soalnya dia kaget dan di kota-kota sebelumnya dia kan Ini boleh dimakan ini. Boleh silakan. apa ya istilahnya Apa ya? Apa-apa. Ayo. Kalau di kota gak makan daging Vegan. vegan. Oh, kalau di kota-kota lain. Apa kolesterol? Yang sakit. terus di sini Asam urat mungkin ya? di Erot. masak sendiri kan anak-anak Enggak. Oh. masak sendiri untuk menjamu lah istilahnya. Jadi Astaga. kaget soalnya kok Gimik, sih gimik. sempet habis gigs capek-capek kok sih sempet Bawa masak kan, gitu. Iya. Dia sampai terima kasih. Sudah dimasakkan vegan gitu ya. Yang enggak maksudnya Ngeramban dia itu nanti. tetap nge-fake. Ngeramban sayuran itu bisa bebas gitu loh di sini. Dari hal-hal yang kayak gitu ya sebenarnya yang mereka suka ya atau cara Hospitality lah istilahnya. hospitality ya. Tapi pada akhirnya kan yang akhirnya mereka suka ya kembali lagi kalau ternyata aku bisa diperlakukan kayak gini dan itu peran kalian gitu loh, bukan karena antusiasme. Kalau dari antusiasme tadi belum dijawab. iya kayak antusiasme gimana gitu loh, guys. antusiasmenya Yang nonton kita. juga. Yang nonton gimana? Oh, Koreanya. Selalu tiketing. Oh, tiketing. Tiketing. Itu bisa Sanggupnya jadi mereka bisa itu. jadi indikasi kalau mereka memulai emang mau nikmatin pertunjukan. Ya antusiasmenya Mbak dari yuk circle dari teman-teman itu sendiri wes. Penikmatnya Oke, iya. sebenarnya ya. Berarti yang Segmented situ. iya, segmented banget jadinya ya. Tapi mereka beli kan apa ya? Mereka ini sadar gitu loh. Iya, Kalau iya. boleh aku tambahkan. Karena band itu tour ini sakral gitu buat mereka, ini kayak perjalanan spiritual Iya, mereka gitu ya. Tapi yo gak spiritual banget sih, gak tulis sanggup kita menggelandang gitu ya. Iya, iya. Makanya orang yang beli tiket itu adalah berkontribusi secara nyata gitu. Iya, kadang kan sekarang Ya, tau gak sih? nggak bisa. Enggak, kadang kan Nol. emang kalau misalnya Kayak kita satu lihat ya beruja ada kayak gini. teman-teman lagi main atau kayak gimana tiket seharga 15 atau 10.000 tuh kayaknya berat gitu mereka. Kenapa sih orang ini kan acara teman-teman lo ya
kadang tuh ada tuh yang Kadang bilang nonton kan, aduh wayang bilang kulit tuh, gratis. ngapain sih apa apa ngapain sih beli tiketnya gitu loh, tiketnya masih beli tiket 15.000 loh. Ini teman-teman kita sendiri, karena teman-teman kita sendiri kalau misalnya bayar kenapa gitu loh, mereka masih kayak pengen gratisan aja gitu. Ini yang dilihat karyanya dia sendiri gitu kan, bukan karya orang lain gitu. Itu aja sih. Mungkin dibatasin nggak kira-kira kalau pas yang di Jerman datang kemarin itu? Enggak, Emang sengaja nggak batasin? nggak dibatasin. Soalnya gini juga, mungkin antusias dari teman-teman band-band dari sana nggak Aku emang terus kata lu. nggak bisa Iya, nggak jelas. nentuin hari. Biasanya hari aktif buat weekend. Oh bukan weekend. Mungkin itu juga. Oh makanya nggak tahu ya. Kamu kerja ya soalnya. Dasar budak, budak Iya nih, korporat. budak negara gue. Terus Ya gitu Mbak. Jadi Kita bukan budak teknokrat. bukan Kita weekend, budak mungkin teknokrat dan industri, Pak. nggak sampai ke teman-teman yang lain karena bukan weekend tempatnya. Soalnya kita nggak bisa minta tanggal. Kita harus mengikuti mereka. Oke. Jadwal Ngepasin mereka. mereka. Ya, ngepasin jadwalnya mereka sih. Sebenarnya penyebar luasan informasi kok tetap butuh media. Iya betul. Karena media itu tak rasa itu karena pemilihan hari kan yang kurang tetap media kak iso lek si pelaku memposisikan tadi tawa pisan gak iso. Terus Kak, Karena nang Jember ya gak ono media yang khusus pancene untuk musik pop. Ya benar. maksudnya tidak ada media yang memang khususkan untuk kemudian kayak menginformasikan sebuah pagelaran, kemudian menginformasikan juga sopo sing jadi headliner, siapa yang bisa diapresiasi gitu. Padahal itu penting juga. Jadi pengkarya itu akhirnya bisa benar-benar maksimal gitu ketika bertandang ke kota gitu. Itu yang mungkin kedepannya mungkin ya apa kita dengan video ini mudah-mudahan teman-teman juga mau lah dan mampu untuk bergerak kembali, karena ya siapa lagi yang akan menggerakkan ini semua gitu loh. Jadi biar nantinya kita sama-sama growth-nya itu bareng gitu aja sih. Ya mudah-mudahan bupati kita juga memberikan akses yang baik lah. Balik ya. Pada bupati sebelumnya kan. Tetap balik ya. Iya. Oke. Ya izin bikin event dipermudah lah. Ya, amin. Nah itu tadi berkaitan sama media itu, kalau misalkan di Jember mungkin bisa dibilang media juga jadi penghambat karena tidak ada yang menginformasikannya Mas ya. Kalau di kota-kota lain gimana pekerja media mereka ini yang independen mungkin atau apa? Lihat ada ya khusus gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam ya, yang fisik kayak zin itu juga banyak. mulai dari yang paling Konvensional zin. zin. Mereka sudah memang punya semacam apa ya, dedikasi khusus lah gitu, karena mereka mencintai kehidupan di skena itu gitu. Industrinya juga mereka benar-benar pengen kembali. Nah tapi sedikit nyinggung zin ya Mas Adit ya. Jadi gini loh, kalau misalkan misal nih ada media yang udah menginformasikan, kayaknya di Jember ini juga masih awam gitu. Yang kemarin aku datang ke launching albummu masalah zin, ya. itu berapa banyak orang yang tanya gitu loh, jadi tahu. Jadi aku kayak yang oh ternyata memang edukasi seperti itu aja masih belum tahu gitu loh mereka gimana bisa buat menikmati, atau kalau tidak golonganmu sendiri kan pada akhirnya kan kembali lagi nanti ya orang-orang itu aja kan, orang-orang itu aja, yang lainnya cuma bisa menikmati tapi dia tidak tahu nih musik yang kayak gini gitu loh Mas Adit ya. Gak ada kemauan sebenarnya dari Iya. mereka. Iya. Kalau dari perspektifku untuk jadi pelaku musik ya emang harus obses lah. Karena kelahiran karya setiap hari itu nggak bisa kehitung. Kalau nggak determinasinya nggak tinggi ya bakal tutup lah. Jadi ya harus paham bener lah kan, definisi umumnya seni emang sifatnya dinamis. Ya harusnya diikutin terus. Apalagi kalau Zinton budaya yang lahir dari tahun 90 malah. Oh iya. Itu jadi majalah cuman seputar Skenanya. skena. Kalau nggak dari situ ya kita nggak bakal tahu berita ada apa nih, ada Perkembangan kegiatan apa perkembangan lagi. apa gitu. Karena pas itu kan kayak
sebelum ada Trax, kalau kalau di Jakarta lah, sebelum ada Rolling Stone juga di sini. Ya itu emang yang jadi media buat yang ada di scene. Kalau aku melihatnya dari perkembangan zaman ya, budaya itu bergeser gitu. Kalau kita ada di awal-awal tahun 2000-an, mungkin waktu itu masih sangat aktual. Kita membaca fisik semacam majalah, artikel gitu. Dan itu menjadi keasikan tersendiri, menjadi sebuah rutinitas di mana kalau kita nggak update melalui majalah, seperti yang bilang tadi ada Trax Magazine, kemudian ada Rolling Stone, ada majalah High yang begitu legend dulu. Tahun bulan ada majalah Atwil ya. Jadi pergeseran ketika era digital dan era internet ini merajalela, akhirnya kita semakin dimanjakan dengan bentuk konsumsi yang lain begitu loh. Let's say katakanlah kita mau mengakses perkembangan musik terbaru, akhirnya nontonnya YouTube. Sedangkan YouTube tidak pernah memberikan terlalu banyak informasi tentang dunia. Pilihannya adalah ketika kita balik lagi ke person to person ya. Intinya masih mau nggak kemudian melakukan riset, memperkaya khazanah, menambah referensi. Sialnya Indonesia ini budayanya bukan budaya riset, budayanya budaya linguistik. Dia mendengar jari ini, tidak mengkaji kemudian itu aja. Dan kebanyakan anak-anak yang sekarang mengkonsumsi musik, sorry to say gitu ya, let's say kebanyakan mereka hanya sepenggal aja. Ini katakan melihat satu bandnya, wah stylenya oke keren, mereka dengerin lagunya, tapi tidak ada kemauan untuk kira-kira punya rasa ingin tahu band ini kira-kira rootsnya dari mana. Kebanyakan kayak gitu. Kita bicara misalkan let's say katakanlah tentang Muse lah. ya Muse lah, Muse, Radiohead. jadi bisa ditarik ke belakang, Muse, Radiohead, Pink Floyd, ini relate. Ketika bisa bicara tentang punk misalkan Marginal, Rancid, belakang lumayan banyak lagi gitu loh. Nah, sepenggal gitu. Dan sialnya lagi ketika mungkin orang yang di skena ini masih tetap kekeh untuk mengakses informasi baik dari media apapun. Lah yang umum ini terkungkung dan akhirnya mengikuti arus yang disajikan oleh budaya mainstream sekarang. Akhirnya ya lihat aja generasi kita gitu. Ya, aku Penuh ya otaknya ya. nggak agak kesini juga kan kalau misal kayak cuma tahu sepenggal kayak ya kayak aku pribadi pun kadang cuman misalnya aku suka Radiohead gitu ya, suka Radiohead. Ya cukup aku cuma ya udah aku dengerin lagu-lagunya tapi aku Paling cuma kayak satu doang ya kan lagunya yang diakses. ya kadang beberapa cuman 2, 3 kayak gitu loh Mas, tapi kayak aku tuh nggak ngerti Radiohead itu sebenarnya kayak gini-gini terus atau Ya siapa aja orangnya. iya, terus jadi ya, cukup gimana. kita tuh cuman cukup dengerin lagunya aja kayak gitu. Balik mana ya sebenarnya ketertarikannya ada apa enggak? Obsesnya itu loh. Ya, Kalau itu tuh juga termasuk iya, itu cuman menikmati aja itu. Cuma penikmat, dan itu tadi pada akhirnya berkaitan sama ini Mas, semua sosial media dan perannya ya. yang apa ya, penikmat punya banyak cara untuk bisa menikmati musik. Sekarang, Tapi, tapi si pelaku ini Benar. harus seperti apa untuk bisa menyebarluaskan selain dari media sosial kayak gitu Ya, kan. ya, ya. Itu kan juga jadi tantangan pada akhirnya. Nah, kalau dari Mas Adit sama Mbak Aga juga gitu kan. Kalau Mas Adit nih sampai sekarang masih aktif. Tiap Oh, hari iya. padat ya Pak. Tiap hari Karena padat. tuntutan day by day ya Bu. Ini aja lagi kosong ya kebetulan Iya. ya. Lagi Saya kosong. rokoknya turun takta loh ya. Ya nggak apa-apa, mungkin aja nanti Gitu. dapat sponsor habis dari sini Mas. Sponsor ya. Sponsor. Iya, iya. Ya kalau dari Mas Adit kayak gimana Mas? Mas Adit yang masih sampai saat ini aktif gitu kan. Ya, oke. Kalau dari menyambung omongnya Mbak ya aku termasuk orang yang sangat terobsesi dengan musik karena ya opo itu adalah passion gitu loh. Ojo ngomong passion lah misalkan seakan-akan kamu tuh tidak mengolah itu semaksimal mungkin. Jadi seperti ini kebiasaan saya ketika aku ini ada di dua alam sebenarnya. Memulai dari skena independen yang dulu sangat anti lagu orang, bawain lagu orang, sampai akhirnya ada banyak kecenderungan ketika project-projectku
bandku ini it doesn't work anymore karena banyak hal gitu ya, karena kejenuhan dan macam-macam. Akhirnya mencoba untuk masuk ke ranah berikutnya, jadi amfibi gitu loh. Ketika memang aku punya peluang di sisi komersil sebagai band cover, ya tak lakoni. Tapi saya tidak pernah lupa untuk band cover pun harusnya memberikan sisi-sisi edukasi gitu loh. Kalau misalkan dari sisi komersil, semua band komersil band cover yang ada di Jember ini membawakan lagu yang sama, terus nilai jualnya di mana? Ini gambaran apa yang aku lakukan. Akhirnya aku memilih untuk membawakan beberapa lagu yang sekiranya mungkin orang ini dulu udah sering mendengar, karena itu budaya pop ya, tapi tidak banyak informasi yang dia tahu. Dan saya katakan Radiohead, terkadang kebiasaannya diambil dari album pertama Pabloani, Radiohead. Ini single berjudul Creep ini. Tahu nggak sih teman-teman, ini dirilis di tahun 91 tapi baru meledak di tahun 93. Sesimpel itu aja. Sarumu Sharon gitu loh. Ojo mek pelunga. Oke, lagu selanjutnya, ayo tepuk tangan, ayo nyanyi bareng. Menurutku gak ada tanggung jawabnya kan sebagai pekarya, meskipun di ranah komersil pun apa salah sih ngono. Bagian apa yang bisa. Toh itu nanti akan mengupgrade segmen pasar yang loyal kepadamu untuk akhirnya minta minum. Iya, air. Bensinnya gak dulu. Iya. Iya. Dan karena karakterku sing koyo ngono akhirnya kebanyakan dah. Wah, sih gimana tahu ya terserah gitu loh. Aku membagikan sesuatu yang itu fakta gitu loh. Karena apa? Karena saya mengakses informasinya. Dengan harapan sebenarnya pada akhirnya lama kelamaan, contoh aja ya, ketika Radiohead hanya dikenal melalui satu single clip, akhirnya ketika tak paksa untuk mereka mendengarkan Plastic Tree atau mendengarkan Surprises ataupun mendengarkan High and Dry, Nights Out dan macam-macam, akhirnya uangku paham, oh ini Radiohead nggak cuma kripto. Nah, ketika membawakan Oasis ternyata bukan Don't Look Back in Anger toh. Iya kan. Sampai Supernova iki ono lagune Oasis Jalan Tulung. Ono gak ngerti sih, Rek. Saya seneng informasi nih. Iya. Iku sampai maksa koyo ngono sih. Itu kalau dari effortku secara aku ono di ranah komersil itu kok. Yo di teaser lah didik-didik. Seperti itu sih, Kak. Iya, kalau dari Mbak gimana? Apa upayamu gitu loh? Kalau penikmat udah banyak yang ini, tapi kalau dari si pelaku buat ngenalin karyamu sendiri. Effortku. Ya kebenaran karena seneng cari tahu hal baru dan membaca menulis awalnya. Jadi aku mulai nulisin dari tahun 2016 ya, aku awal nulisin. Ya tak sebarkan secara mandiri karena aku bentuk literasi. Rekam ya. Sebelum rekam ya. Sebelum tarkam itu ada komat kamit lah. Komat kamit. Nah, tahun 16 17. Tapi itu karena memang kamu senang menuangkan knowledge-mu itu untuk iya, diakses sampai wong liya kan. Artinya kan duwe passion nang ngono kan. Itu sempat kalian gak punya passion. Maksudnya upaya-upaya itu sering tak lakoni ngono lho. 16 17 setiap tahun yo tarkam 18. Iya. 18 si nang kampus kan yo Dan iku tak simpen ya tuku iku. Disebarno emang Enggak. Kon kayak apa iki? Support. Enggak jadi kayak fotokopi. emang isinya kan soal apa jenenge event-event di gig kan kayak nang kono tak tulis lirik dari termasuk The Rocket kan. Iya, heeh. Toko band Ya lo lawas. deh memang. Jadi kayak yo lek gak ono sing bangun literasi, lek komoditinya musik iki pancen kampus wis belajar setiap tahun berubah. Iya. Kalau enggak ada yang ngasih literasi ya setahun pun entek kan. Ya entek iya. Makanya terus kan Kelangan momen lah kayak gitu. Kan sing ngulas, kan sing membahas. aku tahun iki tahun kemarin masih nulis karena ono turnya Danto, Jason Ranti sama Iksan. Karena sama sekali nggak ono media kan sing Betul. akhirnya aku nulis yo mbak Aga. Beberapa lagi direkap dalam setahun ya kayak wingi ku baru 7 bulan kan baru ada event terus mari ngono ono mereka dan iku pun gak ono yang mengakses sampai tak kei sampai gak apa-apa gila pokoknya kudu ono iki literasi.
Rasanya mereka meloi hadok, nonton beno gaul ngono lho. Beno Indi Senja dan Kopi ngono lho rasane ya kan. Biar dibilang kan ya. Iya kan. Dan iku taek lho rek. Iku lebih tekan iku ngono lho. Iya. Aku enak Madit. Fase awal pandemi aku kan oh iya aku isan. Aku seneng riset sih. Menemukan regulasi untuk gaya acara jane, kayak protokol Iya. Ya aku nggawe pun tak share nang iki lho. Jane gak apa-apa. Pokoknya Cuman iki sing perlu dipenuhi ngono lho. Awal aku ndelokno yo atmosfer independen gig kan sempet padet sih. Iya. Kemarin tak ceritakan detail soal report orang-orang band-band gede nang Indo lah. Sing ngeki tanggapan positif nang Jember. Terus pas iku sampean iki baru pertama kali yang mengawali ono gig mana cuma Iya. nah iku kan Komersil Nah, banget. aku sepakat ya apa tadi cuma ketika sama ini mendominasi aku sempat ada pikiran iki wong iki kok ngene terus akhirnya makin rene satu hal sing aku narik akhirnya gak apa-apa lek bayangno ketika gak ono musik blas iki Iya. sustain iki Gak ono, ya gak ono. gak ono cita blas terusan kepo musik iki anggapane ya aku iki delokno sampai gig terakhir kan dibubarin sama warga. Iya. Kayak wis mulai asing kan berarti masyarakat Rasanya mulai sudah asing. bukan menjadi budaya lagi yang Iya. dimaklumi gitu loh, ya kan? Kayak apa ya? Kayak semakin kesini ya, di tahun 2020 2021 di masa trennya pandemi Covid ini, tren kok. Bencana pandemi Covid ini akhirnya kayak orang itu seakan-akan memaklumi tapi juga mengingkari di sisi mereka itu butuh hiburan. Logika ya rek, urip iku tambah angel, golek duit tambah angel agak sing PHK. Mosok kon gak butuh hiburan sih. Untuk membuat kamu itu tetap waras. Kayak aku pengen ono musik selama-lamanya, mungkin selama aku mampu bisa. Itu ya supaya aku sehat, walafiat sehat ini gak stres, gak gempet, gak depresi. Nah, mereka mengingkari itu dengan dalih ini masanya kita tidak boleh berkerumun dan macam-macam. Nah, sedangkan informasi ini sudah disediakan bebek. Kenapa tempat-tempat hiburan itu diberikan akses? Karena sifatnya kan opsional loh. Uang lek memang kepingin gak sumpek, ya aksesan gak apa-apa, mau gak bendino. Lek kon tetap bisa saling menjaga dan macam-macam. Intinya kon urip sehat dan kemudian lek sakit pun ya gak mungkin lah ya jenenge logika wong awake gak enak ya mosok kate bolan ngono lho. Logika lah. Kadang itu diingkari gitu loh. Dan akhirnya dijadikan alibi untuk kemudian legitimasinya adalah gak butuh wes musik-musikan, gak butuh gigs ini, gak butuh event soalnya apa? Covid. Tapi di satu sisi sambat tuh nang omah tok. Orang kita itu bingung gitu loh rasanya. Kon ki opo karo piye? Nah, iku dampak maksudnya gak mutlak iku karena Covid loh ya. Lek ya iku risetku iku ono dampak negatif dampak psikologi ini. Sentralisasi industri aku sih. Ya, bisa jadi nanti kita bahas tak terpisah. Nah, ya itu langsung dibahas aja sentralisasi. Di mana kali ya, Bu ya? Sentralisasi industri ya. Kamu keren kan? Iya, enggak apa-apa Biar gak lepas ya. Iya, biar terus maksudnya. Kebeneran Medit ya. Apa kak ngomong sing kayak sustain sampean niku ono invasi budaya. Sing aku ngerti ya kayak sin aku nang Malang lah. Karena sering dolan kadang. Nah mereka itu pada saat itu sedang kebingungan karena nang kono lagi mudun budaya baru dari kota sing iku sentral lah. Mereka lewat mahasiswanya masuk ke ruang UKM, jabat, terus sampai duwe kendali membudayakan musik itu gak harus live. Jadi yo virtual karaoke gak karaoke. Akhirnya akeh pengusaha sound sing yo iku sing pancen satu circle. Yo gak ono job. Banyak bar sampai aku Hot and Hand iku salah satu korban. Iya, korban teko iku. Karena semakin menurun orang yang nge-gigs ya gitu loh, mengakses pagelaran musik ya. Lek sampai aku khawatir iki lek sampai ya aku kekhawatiran paling elek lah. Sing diinvasi ki kulture. Karena kita enggak ono hasrat gawe terus bangun sustain iku lho. Dan itu memang ada, kelihatan memang, Bre. Iki sing paling aku annoying ya sebagai aku pelaku, mungkin awakmu yang ngerasakno.
Kalau kita dulu nonton konser atau nonton pagelaran musik, ya kepengin nonton, gak kepengin moto, gak kepengin video, taya-tayaan ngono lho. Maksudnya kalau kamu memang penggemar dari seorang musisi, misalkan let's say Didi Kempot, bagaimana bisa kamu itu dikatakan sebagai penggemar yang memang pengen nonton, pengen singelong bareng, tapi HP-mu nang dhuwur terus, dan seakan-akan ini lebih penting daripada kamu menikmati. Kon padahal nang konser, kon ndelok aku misalkan, kon iku ono effort-e. Adus dhisik, luluran, make up sing wedok-wedok, nggih klambi sekeren mungkin, sik tuku bensin, sik nyengklak sepeda, kon teko nang ngene venue nonton. Loh, gimana bisa kon tak ajak menikmati suasana, kon malah HP, takoki malah guyang-guyu, difoto, di video, mbok sebar-sebarno, menjadi komoditas storymu tiap hari. Opo ngono lho. Tujuan uripmu opo ngono lho sakjane. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak gitu emang bisa ke handle Mas, apalagi ini dikomersilkan gitu loh. Pelaku ya misalkan kayak Mas Adit nih, pelaku terus dikomersilkan, ditiketkan. Apa itu bisa jadi hanya Mas Adit, sedangkan kan orang yang datang, aku harus tunggu tiketmu, tapi aku menikmati musikmu, apa katimu tuh kan ya wes kan kayak gitu pada. Iya, itu memang hak mereka ya untuk kemudian mengakses, karena itu effortnya mereka untuk menikmati itu. Cuman pada akhirnya kan apa yang dibilang sama Mbak itu ada semacam pergeseran kultur gitu loh. Iya. Semacam kecenderungan orang itu kebutuhannya bergeser. Iya memang kebutuhannya bergeser. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah pergeseran di era milenial ini memang. Wis percaya gak percaya kalian yang nonton video ini nanti, kalian yang dulunya kecenderungan kalau punya duit membelanjakan untuk beli barang-barang, itu sekarang kalian akan berusaha untuk kalian pelesiran nang di wisata nang Bali, nang Lombok, nang kota, nang luar negeri. Dan pencapaianmu hanya kamu foto. Duitmu cukup gawe flight pulang pergi, mari ngono tuku mangan mbok foto. Seakan-akan itu basic needmu sekarang, rek. Experience. Aku nggak menyalahkan ya. Tapi mbok yo ojo di kabeh-kabeh no, hanya sekedar experience gitu loh. Harfiahnya sebagai seorang manusia, basic needmu ya sih memang real ae. Lah experience yo kan gak bisa dipangan misalkan, atau nggak bisa dimiliki gitu loh. Bagi kami yang old school, ya karena aku dolan sepeda, bangun sepeda, iso tak tumpahi bendino, experience-nya aku oleh, iso tak pamerno, ya kan pride aku duwe, iso tak delok maneh. Lah kan sepisan pergi ke Singapura, kan foto nang burine background-nya patung singa yang muncrat itu. Wis, ngono tok. Dan teman-teman memberikan keren kamu ya gini. Sudah ganti hari storymu udah nggak bisa diakses lagi, nggak bisa dilihat. Masa katanya mau posting mana? Kan gila aja cuy. Jadi nang Singapura cuman nek kono tok. Iya, budaya ini saya ingin mengakses itu, pengen mendapatkan experience-nya aja. Iya, benar-benar. Itu gitu loh. Nah, itu juga terjadi di musik gitu ya. Iya, Fer, gitu loh. Experience-nya aja. Jadi kayak nggak ada kebanggaan yang lain untuk mendapatkan apa namanya rilisan fisik kayak, iya kan? Untuk mendapatkan merchandise, kurang persen sih. Yang penting aku teko foto-foto. Akuilah gitu loh. Kelihatan wes ketika ada konser, let's say katakan almarhum Didi Kempot. Kebanyakan yang diakses adalah ketika mereka nyanyi singelong, selfie sampai konco-koncone. Sing mbok tonton itu kan Didi Kempot ya. How come kamu tuh selfie gini-gini muter-muter? Kan gak ndelok wong si artis e. Lah aku ndelok artis e. Iku, ngono lho. Menurutku sih, kon gak perlu mengamini pisan karepku aku kan. Iya, tapi Sing kalau nonton. Iya kan? ya aku setuju sih, pada akhirnya memang jadi apa pergeseran culture gitu kan. Culture. Ya. Culture jadi bergeser. Cuma memang kan kita tidak bisa pada akhirnya untuk Memaksakannya. menghandle juga kan mereka yang sudah meluangkan waktu juga pada akhirnya kalau misalkan itu konser komersil, dia juga rela ngeluarin duit kan Iya. buat nonton gitu. Jadi kan apa ya? Pada akhirnya ya wes kembali ke masing-masing gitu loh Mas. Kalau misalkan dia mau menikmati musik karena memang dia suka, Ya, oke. karena Tapi kalau kebutuhannya, untuk ya. eksistensinya dia, ya It's udah okay. kenapa enggak? Dan si pelaku ini apa yang bisa dia lakuin yang nggak ada menurutku Mas Adit? Bisa nggak sih? Kalau menurutmu ya apa? Kan ya apa ya? Iya. Enggak, klek terkait karo zaman kan ngomongno ya itu bentuk budaya. Pergeseran ya. Pergeseran. Saiki anu iki terkait ambil beberapa hal sing dadi fokusku lah belakangan iki. Lek ngomongno musik lah, iki ya kan
kita berkiblat itu nantinya bakal nang industri kemana nanti arahnya kata di Iya. nanti lah. kudu sepakat sih pasti kan arahnya ke situ nang kono kan Kemana? ya di satu kota lah banyak sentral kono kan kita selalu harus Menduplikasi merasa kan. lah kudu apapun yang dilakukan kudu relate nah, karena itu sebuah tren kebutuhan gengsi dan tren. iya nah. Iku terbukti karena polanya media saiki kan kudu produk sentrik tapi customer sentrik. Iya. Apa sih ini karena customer? Iya. Nah, aku ngerasa saiki customer sing untuk industri iki iku saiki gelas wis kosong. Ya. Ketika wis kosong, mereka sing yang terjadi mulai satu channel YouTube lah. Iki pancen basicnya toko kampus terkenal seni. Dan iku awal sing aku ndelok ada 3 macam tema. Iku kabeh bentuknya literasi, kayak literasi budaya di scene indie kayak apa. Setelah itu romantisme masa lalu, romansanya ya. literasi, produk. Setelah tutup jelas no iki, channel yang lain muncul, yang satu circle, channel yang muncul toko satu, iku sampai mendominasi YouTube. Iya betul. Mereka pun iku nang saiki merasa khawatir aja nih. Karena yo wis mulai kosong ngono lho. Wis gak ono acara kan opo. Karena mereka ini yang dulunya memang hidupnya di situ. Heeh. Mereka khawatir ini Khawatir ngomongno hilang gue ini. iku aktif kan di tahun 90-an, belum masuk 2000. Betul, Mereka tuh betul. sampai mau turun langsung ngono lho. Ngei iku tapi ya tersirat, kayak enggak pernah secara langsung. Frontal lah. Iya. Frontal. Jadi ya kajianku karo Aga iki marine ngene gak kok. Iki setelah tayangan iki marine ngene. Yo tenan ngono lho. Ketika aku takon pada musik, ya aku tayangan YouTube-mu iki apa sih ngono? Musik kan pasti iki kan. Iya, masih aku iya. Ngene lah, lek TV Nah, pemane usia nang atas 30 lah atau 35 mungkin ya wis gak lah karena si Goda kan lu awak dhewe lho arek wedok-wedok saiki terbiasa karo isen karo desa sing usane piro. Dan iku mereka ya iku barisane mereka nang salah satu iya. kampus iku ngono lho. Masih satu lingkup dari hulu ke hilir itu dikuasai mereka memang gitu loh. Dan itu bagus sih menurutku. Itu yang perlu kita duplikasi. Iya, mereka terus ngei literasi sing wis kacau iki mau. Mereka coba mengembalikan ke apa ya kondisi yang menurut mereka ideal gitu loh kayak di dalam industri hiburan bahwasanya ya pergi nonton konser tuh punya kebanggaan tersendiri. Kalau kita iya Mbak yo menjadi bagian dari sebuah pertunjukan yang mungkin dikreat oleh teman-teman itu adalah sebuah kebutuhan bagi kami untuk melihat, mengkurasi, mengapresiasi. Cuman kebanyakan itu sudah tergerus untuk masa yang floating ini loh. Ini masih belum terbaca karena itu tadi pergeseran kebutuhan dan pergeseran budayaannya itu memang udah ke arah situ. Jadi semakin ditinggalkan. Aku sepakat lah itu. Pergeseran iku seiring nanti ono ancaman besar. Iku sing gak tahu. Ancaman besar itu sudah nyata. Maksudnya gejalanya jelas kan lho. Itu jelas. Nantilah kita akan coba mungkin gulirkan di Kota Jember yang mudah-mudahan bisa sih. Dalam artian koridornya nanti akan ke arah yang lebih positif, mengajak teman-teman ini kembali lebih membuat hidupnya asik gitu, nggak cuma gitu-gitu kok. Iya, kan udah asik kok nih Kita kalau misal kita ngomongin musik kurang itu asik. bisa seserius ini ya, maksudnya banyak hal yang emang bener-bener gak aku pribadi pun nggak ngerti gitu loh, dan dan teman-teman aku yakin pasti banyak yang nggak tahu juga gitu loh. Iya. Pasti banyak yang bingung gitu. Aku pernah dulu kan tahun 2000 yaitu tahun 2018 awal bikin zin yang khusus musik. Itu apa? Aku bagi gratis, minta tolong teman-teman ke kantin-kantin, terus ke warung-warung kopi. Buka kelas mana? Sampai pas itu ada temen dari Malang main ke sini, aku kasih sini. Mereka ngeluarin dulu 20.000. Lapo gitu, lapo Mas ngono. Loh, ojo, iki karya ngono. Mas ya mbok regane 1.000, ya 1.000. Paling gak ono nilai lah. Ojo mbok gratis. Kok nek literasine gak kebentuk, mari ngono biasa nang ngene bakal gratis terus. Engko wong akhirnya gak ono rasa gawe menilai
sebuah karya iki padahal yo lek misalnya karya iku kudu cuman karena keresahan, karena sebuah gagasan iso. Ya kan? Yo karena kita terbiasa untuk iku, bahkan yo akeh lah kayak sesama pelaku ae nggak mau untuk kayak ngono yang padahal mereka kadang tak muat secara cuma-cuma jangan tulis kan tak tulis secara cuma-cuma ya apa ya sebenarnya lah karena literasinya amburadul komplek iya komplek. Berarti ada pengakuan tersendiri kalau misalkan di kota lain nih itu lebih menghargai apa sesuatu yang kita buat daripada di Jember sendiri gitu. Untuk beberapa hal iya. Ya. Untuk beberapa hal iya. Di Jember apa? Di Jember mungkin nggak sebanyak orang-orang di luar kota sana ya yang tiba-tiba ngasih ini harus ya kayak gini di nih. Jember lebih parah, mereka nggak ngerti nilainya di mana, kebutuhannya apa yang bisa terpenuhi dari fisik itu. Dan yang aku tangkap dari Mbak tadi, pada akhirnya si pelaku musik pun dia juga nggak ini kurang respect, Iya, Bu. ya kan? Banyak Hanya dari para segelintir pelaku aja yang tahu mau, dan ngerti. yang mereka mungkin pada akhirnya pemikirannya cuma terus aku nggak lagu aja tak share kayak gitu loh Mas, tapi Iya. dia sendiri sebagai pelaku juga tidak mendalami Betul, untuk betul. hal-hal lain itu gitu loh. Kayak nggak mau mengakses informasinya. Yang bahkan harusnya kan dia tahu dan itu bisa jadi cara untuk Iya, iya. dia mempromosikan gitu. Lagi ketika misalnya Zin ngomong Zin itu masuk obrolan di beberapa channel YouTube sing ono nang Jakarta dan mereka orang-orang populer. Terus katanya ngomong ya apa lek marin ini bakal jadi populer maneh. Ayo kan kayak gini kan jajane lek iki wis mulai wingi-wingi ku dadi budaya. Kan iki wis awake dhewe iso melampaui capaian apa sing direncanakan kono. Akhirnya kono ngomongi ono lah satu obrolan ngomong iki saiki regane piro emang saiki ya. Iku tergantung kita kalau goreng-goreng. Iya, jadi Jadi sebelumnya tidak ada tayangan itu ya Mbak ya Iya. sebelumnya. Artinya yang pengen disampaikan Mbak adalah Mbak sudah memulai embrionya itu, cuma nggak direken. Nah saya ingin anggota gede mulai muncul itu. Setelah sekian lama tidak pernah muncul nih. Berani taruhan kalau di sana akhirnya ngetren menjadi sebuah kecenderungan baru yang hype, kita akan ikut. Karena di sini kan Orang kita itu bisa kayak gitu. diikutin, Iya. itu iya ikut-ikut Ngelorok, dulu buntet. melo tak lendek sini Iya. gitu. revolusioner ya, visioner bukan revolusioner. Visioner ternyata si Mbak ini Mas ya sebenarnya. Kuisioner juga. Visioner kadang-kadang. Ya, nanya-nanya ya, sharing kuisioner ya. Terus mungkin beberapa hari kene iki ono sing kabeh tak share Keresahanmu lah ya. Bukan soal Apa? ya knowledge lah. Tapi kira Pengetahuan, oke. Ngulik, kalau misalnya pengen ngulik Jember ini pernah melahirkan seorang penulis top soal musik, bukunya tak bawa. Oh, nggak ngerti Di mana? kok, Di mana aku ngerti bukunya? aku. Kon kabeh gak ono sing ngerti. Mereka Kon. edisi iku sampai dadi redaksi juga ya? nang Rolling Stone. Nurami Bisono. Dek nang yo nang London cuman sampai keliling nang mandi lah. Kan aku ngopi ini. Coba Enggak. di iya Sangat tidak rockstar sekali anak. Iya, Makanya iya. judulnya adalah Nice Boys Don't Write Rock and Roll. Nah, Karena tampilannya nggak rock and roll sama sekali, tapi dia paham budaya hair Wow. rock, glam rock dan macam-macam. akhirnya Dek diundang beberapa Iya. channel sing saiki lagi ya iku Hype. Dek bangun literasi soal tulis, menulis diundang. Diperkenalkan mana lek jurnal musik lewat iki. Kok gak iso ngergani arek iki, padahal arek Asia Jember tapi wong liya sing ngergani. Lah iku klasik wis nang Jember klasik, Bro. Gitu ya. Klasik. bener-bener. Terus ono pisan sing iki tak omongno lek misalkan Jember jaring gak duwe soal sejarah mbek Kota gede. relevansi soal perjalanan musik. Sing aku ngerti Jember setahun 90-an iku 80-90 iku dikenal sebagai Triple Rock City. Jember, Malang, Surabaya. Ya. Makanya agak jejak band-band gede merene. Menurut statementnya si Ivan Bumerang, dia kapok main Jember karena festival gak tau menang. Ah, Terus ono maneh sing jenenge band iku Surabaya Rock Band. yes, Om Thomas. Lah, ya pancen jenenge Surabaya Rock Band, tapi si Pentolannya pentolane Om Thomas iku sama aku. wong Jember iku tercatat sebagai 10 band Ah. besar nang Indonesia yang berpengaruh nang Berpengaruh. skena rock tahun 80. Aktif lah maksudnya lek mau ngulik kayak ngono. Banyak lah.
sering ayo ngeki report. Sing aku kaget kan beberapa tahun lalu iki tiba-tiba masuk DM. Masuk DM ndelokno iki aku kepengin nang Jember ngomong-ngomong. Nah aku tak delok isi ben iki satu naungan mbek Lawless mbek Sepsis. Ya. Dek sing kepengin main. Nah hal kok kene kan kudune rasa pride itu ditimbulkan ngono lho. Dan iku diomongno nang podcastnya mereka. Sering pun nge report koyo ngono, akeh lah. Nang HP-nya Piston, kalian nggak nonton pasti ya wis. Selesai ya. Iya. Ya maksudnya Ya kan kita ketemu langsung sama dia. Upaya Iya. iku. Bahkan pernah nekokno iku. Dhisik pada saat iku ono lah salah satu band iku the best performer festival musik Cadas. Dia iku the best performer skala nasional teko mrene. Iya. Bisa kan yo gak ono sing Kan antusias Nah, padahal iya. kepingin tuh ketika iku merene dan mereka ngangkat poster buku mana Jember ya. Nah itu dan daya tarik. Banyak sih sebenarnya sejak tahun 90 memang benar yang disampaikan Mbak. Dulu skena underground di sini tuh namanya masih Sacrificial Corpses. Oh iya iya. Saya ada di situ karena saya bareng penolak-penolaknya karena satu kosan dulu dan saya belajar dari beliau-beliau gitu loh. Sampai ada yang dirilis oleh label luar dari Cekoslovakia, terus punya link dengan band-band tenar semacam yang sekarang tenar gitu ya, sekali puja-puja itu Burger Kill. Kemudian ya dulu Burger Kill itu saya pernah ketemu sama Kang Eben itu langsung face to face di Jalan Sumatera, nongkrong gitu aja pinggir jalan. Ya kehidupan real life-nya mereka ya kayak gitu. Tapi kalian tidak mau mengakses, padahal yo alhamdulillah aku sehat walafiat kan sebenarnya pingin takok, pingin apa mungkin ya aku iso lah making appointment kita ngobrol macam-macam ya sayangnya tak ada yang nanya Iki Mas Dit, sing maksudnya salah satu hal sing menyakitkan kok ngene. Selama pandemi kan aku salah siji wong sing tur. Ono. Mbok salah siji atau pancen siji. kalau mana Kan sak gorenge aku gal tur sing tur merene iki Jason Rantis, Isan ya. Mereka nge report iku apa? Apa? Jember selamat datang melaku pembelian terbaik dengan tiket nominalnya tuh sudah 3 digit. Yes. Yo, pertama. Paling akeh memang. Yo, itu sing paling ya, apik. ya. Terus iku direpotno nang salah satu tayangan nang YouTube jenenge Rock Nation lah. Kalau ngomong apa nang kono orang-orang aku tentang kene. Tutul kaos iku Rock Nation. Ah. Iya. Oh kok karo. Nanti dikasih namanya yang panjang, yang lebar. Tapi soal komoditi sing iku selalu sentris lek ya dulu pemahaman dangkalku kon kok gak anu sih makan sampe sing yo marah-marah lah isine. Nah saiki iki ono sing lebih mengarahkan toko pola pikir misalnya, toko selera dan segala macam nih, dan itu sing menggiring iku mereka iki. Kayak ada agent yang khusus untuk kemudian menggulirkan inilah. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan semisal nih, tadi kan Mas Adi bilang nggak ada yang tanya ya, menengah. ya udah diem aja gitu. Mungkin sebenarnya tuh banyak Mas yang pengen tanya sama Mas Adi atau sama Mas B sama Mas Aga gitu. Sebenarnya banyak, cuman mereka tuh kayak sungkan atau takut gitu mau tanya sama Mas Adi sama Mas B. Mungkin ya dari lingkungan atau dari kumpulan gitu kan. Mungkin dari muka gitu kan. Padahal aku orang irama menyenangkan ini, Ren. Aku kene terus kene intimidasi, aku tadi ngabari. Lah makane. Ya Enggak ya dia menyenangkan pisan. Untuk bekasi kentang goreng. Kayak ini longor. Kok enggak gelem bergaul mungkin dengan kan Ruki, awalnya loh. dari bukan ada gambarnya Mas. Dari muka ya. Kadang kan kalau kita orang kan kadang kalau ngelihat aduh kayaknya kalau diajak ngomong susah, kayaknya ganggu nih kan gitu kan atau ganggu. Tapi setelah misalkan Mas B lagi bercanda sama temennya atau ternyata enggak ya, ternyata Masnya kayaknya bisa diajak ngobrol. Itu baru mungkin mereka berani ngomong. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Kalau enggak gitu kan makanya mereka pada diem, Mas. Kita bukan aliran tak kenal maka tak kampleng loh ya. Sering-sering aja bikin kayak gini ya. Iya. Lek kebaikan duwe masa berat. Iya, saiki akeh wong sing berpenampilan rapi ngawang wis. Iya. Nah,
Ya enggak maksudku itu Ya. dia kasih Ini tahu. bacaannya aja nih ini. Jadi gini, no. Rek, kalau ketemu sama Wedi boleh kelambiku macan. Iya. Apa Bukan nih mereka sudah? takut mas, tapi Apa? mereka tidak tahu dan tidak ada media yang menyediakan itu untuk mencari informasi. Akhirnya Iya, Mas. enggak. terus akhirnya mereka Akhirnya iya, akhirnya malah juga. Enggak kondisi lain. terus kalau misalkan ya itu biar Nggak tahu kan, atau mungkin Bisa nggak jadi nggak tahu. mereka kemana gitu loh kalau mungkin terus ada kalau untuk ketertarikan. cari taunya media Aku kemana sih aku media pernah maksudnya membantu teman karena ya aku mengisi rubrik kan nulis ditakan ono apa mesin tapi konflik aku nulis aku dhewe kok keri yo Kering ya rasanya. tapi Kering akhirnya sih. ya enggak kan Aku mau aku nulis apa aku tulis. Ini kayak kamu ingin biografi. ditulis orang lain. Ini itu artikel biografi. keri ya gitu ya apa yang nulis aku ki apa keri aku Artinya kan nggak mungkin seorang pengkarya itu mengkurasi dirinya sendiri. mengekspresikan dirinya sendiri ya. Iya kan kurasi kan harusnya dari Iya, dia lain gitu loh, biar menceritakan dirinya sendiri. objektif. Iya, Tuh, Iya, benar. guys. Kalian lah mengkurasi kita. Gitu. Oke. Jadi itu sih sebenarnya. Ya tergantung juga semakin. Aaron tadi itu bahas tentang media. Nah, kemarin kan sempet ada ya teman-teman upload ya di sosmed gitu kan Iya, iya. tentang Rir Abadi. Rir Abadi. Nah, kira-kira ini pertama yang paling pertama. Kenapa tiba-tiba pengen ada Rir Abadi atau Rir Abadi itu apa dulu gitu mas? Iya, Siapa? Oh Mas Aga. Agak sih jangan ngomong. Aku dipikir gagu apa susah deh Rir jangan. Abadi itu sebuah kanal media pengarsipan sebenarnya. Media pengarsipan. Iya. Pengarsipan Terhadap karya musisi lokal, seniman lokal. yang bikin Rir Abadi tuh pencetusnya siapa dulu nih? Berdua. Mas Aga sama Mas Mbak. Kenapa tercetus? Kenapa kok tiba-tiba pengen? Triggernya sih yang pertama Mas Mbak bilang apa ya waktu itu ya? Oh aku tidak salah takon Arkadia ini pernah main game ya? Main apa di tahun flashback di tahun 2000 apa Mas bahas lagu itu Mas nang Desember 2012. lagu-lagu yang lama terus Cuk, kan sekali aku aku. hobi di fotografi bisa Kan keri deh makanya ngomong katanya bahasa dewe keri. terus yo apa kok gak ono sing iki sapa sih kok gak ono sing ngeru ngono. Ae dhewe golek iki nang di foto-foto iki nang di kabeh. Akhirnya inisiatifnya dari situ. Kalau dari aku atau kalau dari Mas Mbak. Inisiatifnya foto iki ada sapa ini bisa bertemu dengan siapa untuk bisa mendapatkan arsip foto ini. Jadi gitu Mbak. Gak tahu kalau dari Mas Mbak gimana? Kan katanya 2 orang Mas Mbak. Iya, yang pencetus 2 orang. maksudnya untuk pengarsipan sebenarnya mungkin konco-konco itu dua bahasa lain selain arsip cuma tujuannya sama sing gak mungkin ya bisa belum ada hasrat untuk menjalankan itu cuman aku apa kok harus metu saiki ya aku buah setelah turku kemarin ya bertemu dengan banyak orang lah pakai banyak terjun nang industri terus nggak pemahaman soal gini ya rata-rata mereka ono kekhawatiran akan terjadi hal seperti ini gitu loh. Ya kaitannya sama ambil industri pisan lah. Ini bakal mematikan banyak langkah yang mencegat gitu kan. Makanya tujuan awal aku untuk mengarsip jauh yang pertama iki bentuk apresiasi. Karena belum ada selama ini entah aku teko instansi sing iku kaitannya karo budaya atau apa. Selalu misalkan musik dari lah, aku ngomong indie kan kudu jenis musik sebenarnya cuman distribusi, sing dhek kemin berkarya secara bebas. Karena gak ono sing mengarsipkan itu, ya aku ono ya kudune iki dihargai sebagai satu karya sing yaiku duwe kandungan kebudayaan, ilmu pengetahuan. Karena kan iso orang itu akhirnya misalkan aku ndelokno sebuah kota iki maju atau enggak lah misalkan aku musik, ya aku ndelokno musike. Toko kono kan ketok warnanya seperti ini. Oh, tertinggal. Nah, cinta delok nang Jember iki, Jember gak pernah tertinggal soal itu.
apapun trennya ngono, tren populer Jember iki ono. Selalu mengikuti iku. Iki ya iso diomong kene gak pernah tertinggal aja nih. Cuman gak ono media yang cukup general lah ben iki tutup. Dia bisa diakses wong secara umum. Nah, tujuanku untuk itu bisa jadi rujukan yang referentif itu terkait karo literasi. Akhirnya kan wong oh tiba iki ono iki teko iki. Iki pun setelah aku iku ono riset abal-abal lah ngono teko abal-abalku. Banyak ki saiki pilar-pilar besar hiburan melakukan pola-pola yang sama. Tapi kan mereka tidak pernah menjelaskan motivasi ini dhek gawe iku apa. Nah, si pertama yo kita nggak bakal pernah tahu lek awake dhewe terkungkung nang kene terus, nggak bakal nemuno sudut pandang sing beda. Soal distribusi dan lain-lain ngono. Sampai ono suatu hal sing iku berbahaya tak soal distribusi karya iku mau. Nah, iku berusaha tak ono real iki. Jadi ada dua fokus. Yang satu soal pengarsipan emang untuk band sing wis gak aktif iku masih layak dan seharusnya sih iso dinikmati. Sing kedua untuk band-band yang masih aktif ya kita bantu untuk mendistribusikan, cuman wilayahnya wilayah lokal. Jadi Ya, targetnya musisi lokal ya. untuk budaya ya musik-musik populer. talent lokal di Kok- sini. Talent lokal. Berarti nggak harus band-band yang apalah ada sekarang ya, maksudnya band yang dulu pun bisa masuk sana juga. Bisa. Bisa juga. Distorsi Jadi efek mungkin punya lagi tuh. aduh apa itu? Kamu itu vokalis dulu ya. Oh iya, tapi kita kan nggak punya lagu, Mas. Aku punya stikermu tapi ya kok ya. Masa? Ada Makasih stiker. sudah support aku. Harusnya band itu band yang covernya di indie ya kan ya. Ya bikin lagu dulu sebelum bikin stiker sama kamu. Ya udah, nanti Salah kita langkah kon itu. ya, nanti kita bikin band lagi, langkahnya diperbaruin. Stikerin nanti lagu nih gak duwe. Apa ini? Aduh, Problem itu. stop. Ya maaf Gak ya. kumpul aku sih kon beren. Ya masih kecil kan? Loh, segini. Iya. Masih kecil, tidak kenal sama yang tua-tua. Jadi Jadi aku boleh menambahkan ya. boleh. Ini kalau dari sudut pandang di luar real, inisiasi yang dibikin oleh Embek dan Angga ini sebenarnya dulu sudah menjadi utopia bagi kami. Kami sudah memikirkan dulu bagaimana agar karya ini bisa tetap bisa diakses secara pada waktu skena independen itu kemudian di refresh lagi selepas dari kejayaan skena underground seperti Visual Corpses dulu itu dalam bentuk media kaset karena fisik ya masih fisik. Ketika di masa tahun 2007 muncul inisiasi 2007-2008 Finger muncul, itu kebetulan saya sebagai praktisi radio pada waktu itu punya 2 jam yang bisa saya fungsikan sebagai kanal distribusi buat siapapun yang punya karya original secara digital terbarukan nantinya. Home recording sudah mulai merebak dan karyanya benar-benar sangat produktif, sehingga pada waktu itu kami dalam tata kelola Finger itu sendiri secara komunitas itu berhasil mendominasi skena musik pada waktu itu. Akhirnya semua orang seperti kecenderungan di kota Jember dari dulu sampai sekarang adalah mereka mengikuti tren yang terjadi. Semua rame-rame akhirnya ke-trigger untuk bikin lagu sendiri. Dan sebijak-bijaknya kita menghargai karya KTL kayak tae utawa apik banget sama posisinya. Tinggal bagaimana tata kelolanya mau sustain atau tidak tergantung bandnya. Gitu kan. Yang paling penting pada waktu itu sampai itu sudah mulai meredup itu ketika gembar-gembar pembatasan promosi perusahaan rokok dan perusahaan yang lain untuk menggelar live music. Bagi kami itu adalah media kami untuk mempresentasikan sesering mungkin kepada penikmat musik Jember. Gigs pada waktu itu di bawah tahun 2012 sangat oke banget. 2012 aku sih manggung secara aku belum masuk ke kanal mainstream ya, belum jadi band reguler gitu loh, masih band indie dan masih sangat getol sekali produktif bikin lagu. Terakhir aku bikin lagu itu 2013 mau ke 2014 and that's it, semuanya habis karena mekanisme yang tergerus itu tadi. Perlunya dokumentasi yang akan diinisiasi oleh Red ini adalah
kita nge-refresh lagi, kita memunculkan pride-nya lagi, kita mencoba untuk mempenetrasikan lagi kebanggaan untuk kemudian punya karya original yang sekarang kita ini seakan-akan dibentuk sebagai penikmat aja, Iya, ya kan? Konsumen. Tidak ada yang pengen memposisikan dirinya sebagai produsen atau pengkaryanya. Nah, ini bahaya memang karena apa? Iya, lama-lama kita dijajah, kita mengkonsumsi dan memberikan, let's say, memberikan benefit untuk orang-orang di luar kota kita. Padahal di tahun-tahun 2008 sampai 2010, 2011 kita ini barometer untuk tapal kuda sini. Semua kiblatnya untuk kemudian membentuk tata kelola komunitas musisi dengan karya original itu di Jember. Saya saksinya, karena aku ketuanya dan aku bertahan. Kalau ketua kan habis setahunnya, aku hampir 3 tahun gitu loh. Karena pada waktu itu berhasil untuk kemudian membuat ini menjadi hidup sampai kami pada waktu itu musisi indie bisa dibayar layak, selayaknya band-band komersial sekarang loh. Aku main di Lumajang, aku main di Banyuwangi ya dengan lagu sendiri. Aku main sebagai pembukanya Slang, it's real, tanya. Saya pernah membuka Slang dan setelah saya tampil ada Coil, ada Bumerang dan ada Slang. Meskipun aku disawati, aku gak ngurus. Sing penting wong Jember ngerti aku band Tutuk Jember dan aku duwe lagu dewi. Kata disawati Mbak Ara, sing penting aku sudah berhasil ngasih tahu bahwasanya iki lho Jember duwe pengkarya dengan lagu-lagu atau karya orisinil. Ini yang harus diberitahukan kembali. Dan ketika sudah direkap, peran mereka nanti akan kemudian sebuah kayak let's say kayak lemari lah ya. Lemari kabinet di mana itu rak-raknya akan berisi karya-karya original ini. Dari tahun di mana itu masih bisa diakses karena tentunya digital ya, Pak ya. Ya, iya toko analog. Ya, Semua di digital. di digital kan. Karena mengikuti relevansi kebutuhan dan akses yang sekarang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat populer gitu. Kita kan sekarang semua gadget. Tak takoi wis. Nanti ono kalian semua yang nonton punya tape kompo yang memutar kaset nggak tuh? Ada aku di rumah. Kamu ada? Masih berfungsi? Udah enggak sih. Nah, kalau Rena main ke rumah, aku masih punya dan itu memang tak Masih lestarikan. Aku punya kaset, punya tape-nya juga. Ya tak putar Kalau masuk kaset belebek. Iya, kasetnya tuh masih ada tape-nya. Cuman terakhir Jamur ya terakhir. 2019 itu wis terus nggak bisa lagi. Oh iya iya. Tape-nya yang rusak itu berarti bukan Tapi kasetnya. sebenarnya emang seru sih Mas. Iya seru. Seru. Loh, kualitas dari kaset rilisan fisik itu lebih bagus loh daripada digital. Digital. Iya. Frekuensi Frekuensi. yang mlebu nang telinga aku luwih iso mlebu. Lebih sama. Jadi ya apa? Surround-nya juga beda teman-teman. Memang seru gitu. Nah ini yang coba untuk dilestarikan sampai akhirnya nanti akan dipenetrasikan lagi. Nah, ya. Caranya memang talkative kayak gini. Gitu. Iya, tahu. Hebat. Apa? Ya enggak, kan udah mulai bahas real nih. Aku pengen tahu aja. Dari tadi kan ngomong ini kan juga jadi salah satu untuk mendistribusikan karya gitu kan. Nah, yang jadi tantangannya Ril pada akhirnya adalah bersaing dengan media-media yang mungkin dia sudah punya nama untuk mendistribusikan lagu. Karena Mas mungkin musisi lokal yang dia udah bikin karya nih. Terus aku dengerin aku dapat opo karya aku tuh iso opo gitu kan. Sedangkan kalau mungkin mereka yang taunya yang kanal digital yang lebih gede, yang mereka anggap itu komersil, pasti mereka akan memilih itu gitu loh. Nah kalau dari Ril sendiri upaya untuk mengenalkan itu, terus benefit apa yang bakal didapetin sama si pengkarya ini gitu? Apa? Coba agak. Jangan apa saya. Silah. Iya, agak dulu dong. Kalau itu musisinya semua manis sekarang tujuannya mesti si Spotify. Ayo tapi. Kak direktur aja. Iya. Aku dengerin, aku ngeliatin kamu loh. Saya tak distract. Ayo tapi. Tujuannya musisi sekarang yang ada di daerah mesti ke Spotify. Iya. Tapi kalau kita search di Fans Also Like, itu gak akan ketemu band yang dari daerah. Tapi kalau kita pencet semua band yang dari daerah, pasti keluar yang band yang ada di kota besar. Jadi distribusinya untuk band yang ada di sini
ya nggak kira sampai ke sana. Adanya kita akan mendistribusikan untuk skena dan masyarakat Yo anu lah pendengar yang yo pancen emang itu komoditi. Jualannya lah. Jadi ngene nah, yang pertama sing paling nyata lah dari bentuk distribusi segala macam produk itu kan buat penyebar luasan produk, promosi dan segala macam untuk ya kayak benefit. Tujuannya untuk emang untuk itu. Kita dibiasakan menurut itu yang aku ngerti baru tahun 2016 si Spotify ini punya sistem yang sangat jenial. Itu yang mengalahkan semua plat dengar audio. Sampai ono risetnya itu dari nang pola-pola kesehariannya orang-orang di suatu negara tertentu. Jadi treatnya mereka ke setiap negara itu beda. Ya satu logika umum yang sudah patah tuh ngene. Teko sekian riset tuh nang wawancara, motivasi yang paling kuat pengkarya mendistribusikan lagu di Spotify itu ya promosi, distribusi yang pure distribusi untuk pengenalan karya. Dan ono motivasi kedua niku soal kebutuhan afiliasi, yaitu ingin ketika itu ingin dipunyai dua produk ya di kalau bisa tuku. Nah, bentuk Spotify ini kan bentuknya itu royalti untuk sekian juta lah, sekian ribu pendengar baru dia dapat dampak itu. Yang pertama karena Spotify ini dari Amerika, misal satu lagu kalau di Amerika pendengar 10.000 untuk jangka panjang waktunya setahun lah, baru dia dapat pendengar segitu, si artisnya dapat royalti. Untuk di Indonesia pun berlaku, itu di negara manapun berlaku regulasi seperti itu. Kan beda jumlah penduduk yang di Amerika, si nyekel HP pun beda, si pengguna Spotify pun beda. Mungkin anak kayaknya cuma 5 bulan lah bisa oleh pendengar yang banyaknya sama, tapi gak pernah kepikiran kono kan sebelumnya. Nah ikonis gak real. Ya apa misalkan ikut terjadi di Singapura sing cuma besar penduduk sak mono. Ya apa misalnya ikut nang Brunei kan gak masuk akal gitu. Iku wis gugur. Terus pola-pola ono barang diproduksi ini kan ada permintaan. Supply and demand ya. Nah, lek nang musik kan larinya toko kanal digital nang industri, ya fenomena yang terjadi di YouTube itu Justin Bieber. Lagu aku ngambil gambaran di paling gede lah. Justin Bieber karena viewer banyak, viewer adalah konsumen. Oh ya ono pancen si produser pancen untuk ngeproduksi toko kanal YouTube dikonang industri musik yang sebenarnya dikena lagu di segala macam, karena konsumen ya viewer dinilai sebagai konsumen. Besaran permintaan itu mau dalam industri. Sebelum ono Spotify, fenomena sing gede pisan ya kudu SoundCloud ono Post Malone. Padha polane, pendengar itu adalah konsumen. Sampai detik ini yang terjadi di Spotify gak pernah melahirkan artis baru walaupun pendengar sekian. Yang fenomenal lah. Iya, maksudnya debutan Debutannya ada. karena emang listenernya gak real. Bisa jadi sebenarnya seperti itu ya, kayak memang data itu bisa jadi fake gitu loh. Iki menurut Iki Mer, ya entahlah kalian mau percaya ke siapa. Nyatanya misal tapal kuda lah guys. Karena toko saya tahun 2016 kan. Ono enggak sing oleh royalti kon dele lagu album nang kono iku nilainya sama ambil produksi satu lagu ojo album lah guys. Misal record satu lagu nih sekian ratus ribu, ono enggak dalam kurun waktu sekian tahun. Mulai kalau saya narik mundur tahun 2016. Balik modal lah istilahnya lah ya. Gak ono. Gak ada. Udah dikit banget. Terus fakta mana sing aku regulasi Spotify iki gak pernah secara khusus dan itu data yang menjelaskan gak ono.
jangkauan wilayah untuk distribusi musiknya. Musik iki apa cuman karena regional iki to apa sampai cakupane luas kayak ngono. Karena fakta sing ono misalkan genrene Arcadia ki rock. Musik rock nang Indonesia ki akeh lah, ono KPR, ono iku lah sing bener gede nang panjeneng sentra industri. Ketika buka nang satu jalur, satu kanal real sing padha, iku gak pernah tutup pendengar kita ku nang Arcadia. Selalu diarahkan rekomendasi ini ku nang band-band iku. Sekeliling ikut. Oh iya. Apa kok kita tidak pernah mikir iku sadurunge? Nah, karena nang kono iki awak dhewe yo gak sadar pisan. Acuh pisan mungkin ya. Nang bayangno lek nang Spotify iki ono pembawa acarane. Musik berikut akan membawakan genre iki, skip langsung pasti. Nah, karena awak dhewe kok ono pembawa acara, yo nerimo akhirnya. Terus kesekian uang piro sih sing gawe Spotify Premium. Iya. Ya. Akhirnya dengerinnya shuffle loh. Shuffle itu menurut mereka. Cocok lah. Program Spotify setiap minggu dia nge playlist. Lah iki. Lek menurut ono seorang musisi dek pisan iki seorang publisher di Amerika. Iku wawancarane karo Vice pisan. Dek ngomong kok ngene. Rasane gak mungkin deh sistem iki ngerti nang rasa karena karya ini dibuat oleh manusia. Seharusnya yang mengkurasi ya manusia. Terus sampai ono rekomendasiku iki tekon ndi. Menurut aku ada 3 pilar. Yang pertama karena pengiklanan yang sangat hebat. Iku sekian puluh juta lah untuk satu lagu. Terus untuk kelayakan lagu bertahan di Spotify iki ono license. Iku jenenge Submit Hub. Ono besaran nominal iku gede banget. Sing ketelu dan dek iku pancen wis ono label. Dan label sing pancen sah oleh jalan akses langsung nang Spotify iku kan kudu berbadan hukum. Perizinan mahal. Opo saiki akeh label independen sing kukut. Terus iki menurut statementnya label yang salah satu yang bertahan nang Indo lah. Jenenge Lamunai. Iku Jakarta. Iku Jakarta apa kan ya? Dek iku naungi Panturas, terus nangi Bali sing Alfa. Dek iku ngeset ngene. Lek pun Lamunai iki mendistribusikan lagu di Spotify kudu langkah yang jitu untuk jangka panjang. Sementara ini nantinya aku pasti bakal entek bisa. Karena aku ngerti koyo ngono, yo gak apa-apa siji-siji aku gak kabeh tak lebono kono. Lagian nang Indonesia untuk angka stream itu ditentukan oleh 3 poin. Relasi tetua industri musik, besaran modal, sing ketelu iki oleh besaran modal, pengiklanan yang kuat. Dan setiap 1 minggu ngadip, ketika karya nanti wis gak mlebu playlist iku, empu cakupan opo ngono, pikiran atau entek wis karyane kita. Tidak akan masuk ke playlist, tidak akan diakses, tidak akan jadi suggestion ya. Nah, jadi ketakutanku ketika masa saiki iku gak ono konser, gak ono acara off air lah. Mereka kan arahnya kan saiki digital kabeh, virtual ya. Mereka sing hiburannya untuk lagu yon apa maneh. Iya. Wong data teko kok lali apa jenenge data teko iku 99% orang mengakses Spotify untuk mendengarkan musik iki global ya. Sing 85% iki 65% iku pancene rekomendasine teko Spotify dhewe. Sing 10 iku baru sing real. Yang organik lah ya. Iku iso didelok teko nang Spotify kok ngene. Misalkan iki lah sing ngaku sik BHK dia muka Arcadia gitu. Wilayah sing mungkin sing dimaksud 10% regional lah. Ini sing paling cedek ya ambek Arcadia. Nang kene iki ono Ismam nggih. Mambet. Nah, cuma loro. Sisane teng iku band-bandku sing ono sentra iku. Ketika aku buka band sing ikut jadi rekomendasi teko bandku baru buka, gak ono bandku. Itu kan kalian polosan ya, organik ya, nggak menggunakan third party application atau enggak. Ya, Itu teko akun aga. Pengen jalan. Jadi yo kita entek kon bakal dikei iku.
saiki aku coba yang nolak musik kita wis tidak bisa terdistribusi. Yes. Arek-arek sing nang daerah kan jelas oleh referensi toko musik iki kudu tok. Ketika lagi normal permintaan hiburan ini kan kemungkinannya bakal ono maneh dan mereka siap wis. Karena yo pasar yang ngerti kan yo iki aku sih ngerti iki. Ya, soalnya sudah dikondisikan gitu. Iya. Nah, artinya nantinya dari ini arahnya memang untuk sebagai counter movement lahir dari itu ya berarti ya. Iya, Yang lokal maksudnya. Oh, iya. Karena kita tidak bisa mengakses dan tidak bisa memaksimalkan even though kita masuk di Spotify gitu loh. Padahal yang menurut si pelaku dengan dia mendistribusikan di kanal itu Spotify, ya. akan jangkauannya akan lebih luas Betul. itu ya. Karena worldwide ya. Iya. Gitu loh. Ternyata memang itu ada mekanisme atau mungkin algoritma sendiri gitu loh. Oke. Terus kalau teman-teman sendiri mau langsung melihat rear abadinya itu, maksudnya cara mereka untuk Akses. masuk aksesnya tuh gimana? Di Instagram di Rir Abadi. Kalau untuk si pelaku, Rir.abadi. enggak? Oh, Iya nggak maksudnya kalau untuk si Maksudnya, pelaku juga gimana? mau join atau pengen ke Rir kayak gimana? di emailnya di insanpermai Insan 667 Enggak sih. @gmail.com. anu Medianya gak maksudnya? Medianya, disiapin nanti. medianya itu dalam bentuk web ya mas? Oh, akses dulu juga gitu ya medianya? Enggak ya? akses real Ada itu tadi penglemparnya? ada, kita bisa milih nih band genrenya bisa. rock, bandnya apa aja gitu. Nanti di situ isinya profil mereka, foto, video. Ada beberapa fitur. Oh. Jadi yang satu kolomnya tuh isi profil band sama audio. Oh, oke. Dari segala macam genre lah kita pokoknya di situ nggak dibedain, cuman mungkin dibedain karena untuk memudahkan. Oke. Terus kolom kedua isinya itu soal artikel sama kanal berita. Jadi di situ ada interaksi. Interaksi kalau penikmat itu bisa langsung ngasih komentar, ngasih opininya di situ. Itu bakal aktif, kita bakal sambungin ke pelakunya. Yang ketiga soal dokumentasi foto dia. Dari foto apa? Misalnya dari awal sampai Ya foto-foto ya rekam jejak mereka jejak mereka gitu ya musik, dari awal. arsip lama musik Jember, musik pop lah. Oh Budaya gitu. populer di Jember. Oh berarti yang di kolom ketiga itu nggak di sendiri-sendiri ya, cuman semuanya langsung dimasukin jadi satu di sana. Jadi satu. Oh jadi satu. Juga ada media putarnya kan, jadi nggak perlu ke Spotify dan lain-lain lagi. Tapi yang kudu dicatat, ini bukan langkahku untuk menolak Spotify loh. Oh iya bukan, maksudnya Pembanding aja sebenarnya. paling nggak biar teman-teman yang punya musik-musik teman-teman kita sendiri bisa dengerin, atau kalau yang kangen ya biasanya sama musik-musik yang lalu bisa masuk ke Rir Abadi itu tadi. Betul, Jadi karena- semua teman-teman bisa akses juga kan. Betul. Karena kalau di Spotify kita udah jelaskan problematika. Iya, problematika apa. Bukan Jadi berarti di- kita melawan. Aku juga as a songwriter sama produser juga distribusi kok di Spotify dan nanti tulus aja gitu loh. Iya kan? Iya. Kita udah ngobrolin soal musik sampai dari musik Jember ya, dari permusikan di Jember, terus musik lain-lain meluas lah intinya, meluas. Terus kita yang paling terakhir tadi soal Rir Abadi sendiri. Itu emang bener-bener masih baru di Jember, buat teman-teman lokal juga yang pengen karyanya itu tetap bisa didengerin sama teman-teman. Langsung aja lah hubunginnya, tetap bisa ke IG-nya ya, bisa lewat IG atau kirim email. Nanti kita cantumin juga IG sama emailnya Rir Abadi gitu. Terus bisa langsung website juga ya, Yes. website juga. Nanti kita juga cantumin websitenya. Nggak apa-apa tadi namanya websitenya. Kalau nama websitenya Rir Abadi. Sekarang lagi proses Maintenance iya. construction. Oh, oke. Baru tahap 1. Ya nanti bakal cepatnya bagi teman-teman juga pengen Publish lah, tahu dirilis. dirilisnya. Dengerin lah musik-musik, karena nggak cuman band-band yang mungkin kalian tahu sekarang aja, tapi yang dulu-dulu atau yang yang lama-lama lah istilahnya ya, itu Distorsi bakal efek lah. nanti bakal ada di situ. Ya nanti bahas distorsi efek lagi, nggak kelar Tommy di Panda sini. dulu bandnya apa Tommy Panda? Nggak ada, dia fans dari saya. Bandnya juga dia di eranya. Oke Kamu ya, ada Tommy Panda? ini Namati kamu, namati dia, Azik. yang terakhir ini untuk pesan-pesan aja sih buat teman-teman
pesan permusikan sendiri ya dari Mas Mek, mungkin buat temen-temen Harapannya. Jember, harapannya tentang permusikan Jember gimana? Agak dulu. Agak dulu boleh. Iya ga? Pasti segar. Ayo. Ada dong Ya, ga? kamu kan si pelaku gak, kamu tuh Iya. orang yang Agak. penting gitu loh. Kayak Harapannya. gimana Ambil peran gak ya, Bega? antusias teman-teman apa kayak gimana? Aku iso ndelok Aga ki satu orang yang tersisa di generasinya loh. Sing Langka ini. sebijak. Coba. Apa? Visioner. Apa harapannya? Harapannya dari Masa sih dia harapan. Lakoni lah. Pokok lagu. sering kali diobrolin sama Mas Mbak soal regenerasi. Soalnya aku mau cinta rasa saiki berhenti nih kok di regenerasiku, kok di bawah-bawahku kok gak ada. Harapanku ya muncul regenerasi baru. Kayak gitu. Di dunia Mungkin itu yang bilang Mas Mbak, adanya regenerasi baru ya adanya aku. Terus aku ya berharapnya ada regenerasi di bawahku. Oke. Kalau dari Mas Adit? Kalau aku sih sebenarnya simple ya, lebih pada teman-teman banyak lebih menghargai lah pengkarya ini gitu loh. Dengan cara apapun yang penting itu sama-sama bisa saling support, menghargai gitu. Biar environment atau lingkungannya ini tetap ada terus gitu seperti itu. Kalau dari Mas Mek? Sudah kuduga. Ya iki asalnya buat informasi lah. Irabari di bawah naungan sponsor besar sing jenenge PT SWT Baik Hati. Jadi berangkatnya banyak kesadaran secara kolektif, karena dorongan, karena perintah. Dan kita bukan agregator, karena aktivitas ekonomi nang kono. Tapi kita nggak pernah nutup, sekalipun untuk menghidupi ikiku dalam bentuk patungan, ya patungan. Dan kita nggak minta, ya meskipun karena lahir butuh, karena permintaan, karena kesadaran. Lek dirasa pancen kudu untuk keberlangsungan iki, yo ayo lah. Sama-sama dibangun. Sama-sama dibangun. Biar makin ada tahap kedua juga kan itu tadi ya webnya. Oke. Iya. Subhanallah. Ya itu tadi obrolan kita ya Mbak Vera sama Mas Mbe, Mas Adit sama Aga juga. Random nggak sih? Emang enggak ya? Enggak kok, tetep kok Mas. Musik intinya di sini ya kan. Berarti sing random ini apa kok? Brandon Salim. Ya itu tadi obrolan meja kopi kita tentang permusikan. Luas banget dan emang bener-bener dia kayak aku pribadi itu emang bener-bener kayak awam sama yang tadi diobrolin ya, maksudnya banyak yang emang bener-bener gak ngertinya gitu. Dan ini banyak pengetahuan juga, dan buat teman-teman juga nih yang suka musik dan lain sebagainya, paling nggak kalian nggak cuma menikmati aja, tapi kalian tahu nih musik yang kalian dengerin itu profilnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan Mbak Vera mungkin ada kata-kata bijak atau mutiara apa biasanya kalau di akhir berita sih bukan ya? Enggak sih, aku juga orang yang awam, aku bahkan awam banget Mas, cuma menikmati aja, nggak tahu apa-apa. Tapi dengan kemunculan RIR, terus mencari tahu tentang permusikan, sempat tanya ke Mbak juga, cari-cari info, aku baca-baca. Pada akhirnya kayak bisa ambil kesimpulan kalau kemajuan teknologi ya digitalisasi ya, karena digital itu memang dibutuhin, tapi permainan pasar juga nggak bisa dihindari. Jadi buat pelaku musik yang memang dia masih tetap ingin eksis, ya harus cari tahu tempat mana yang cocok untuk mendistribusikan karyanya. Itu sih. Oke, udah? Oke teman-teman, itu tadi obrolan meja kopi episode ke-6. Terima kasih buat teman-teman. Karina, Rena pamit, dan Vera Zenvia pamit. Dan para bintang tamu di sini juga pamit. Kru juga pamit, dan semuanya pamit. Lucu punya. Ya, kita punya. Sampai jumpa di obrolan meja kopi episode berikutnya.